Saya Elsa Mayura Jovanka Putri, mahasiswa Oceanografi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Saya sekarang tengah melaksanakan kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut dengan KKN. KKN Tim 2 Undip tahun 2021 ini merupakan KKN periode ketiga yang dilaksanakan di desa masing-masing mahasiswa atau yang biasa disebut sebagai KKN pulang kampung. KKN ini bertujuan untuk mengabdi kepada masyarakat yang ada di desanya masing-masing mahasiswa. Adanya KKN pulang kampung ini disebabkan masih adanya pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga tidak menyurutkan niat kami untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan kuliah kerja nyata Tim 2 Undip tahun 2021 ini saya melaksanakannya di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati sendiri terletak kurang lebih 75 km dari Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah. Tepatnya KKN saya dilaksanakan di Desa Dukomulyo, Kecamatan Jakenan, yang terletak 16 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Pati. Desa Dukomulyo merupakan salah satu dari 23 desa yang ada di Kecamatan Jakenan. Desa Dukomulyo berbatasan langsung dengan Desa Jakenan di sebelah timur, Desa Sembatur Agung di sebelah barat, Desa Tanjung Sari di sebelah selatan, dan Desa Mbringin di sebelah utara, di mana memiliki jumlah penduduk 3.558 jiwa per 2020. Di antaranya 1.823 perempuan dan 1.735 laki-laki. Dengan luas wilayah kurang lebih 203.691 hektar, Desa Dukomulyo ini terbilang sangat luas. Luas wilayah Desa Dukomulyo terdiri dari 119.000 hektar sawah, 43.291 hektar pemukiman, 49.531 hektar tegalan, dan 0,500 hektar digunakan untuk keperluan lainnya. Melihat luasnya wilayah sawah yang ada di Desa Dukomulyo, hal ini membuat sebagian besar warga Desa Dukomulyo bermata pencaharian sebagai petani. Banyaknya warga Desa Dukomulyo yang menjadi petani inilah yang membuat Desa Dukomulyo memiliki keunggulan di bidang pertanian. Akibat luasnya wilayah Desa Dukomulyo tersebut membuat Desa Dukomulyo dibagi menjadi 2 rukun warga, di mana pada rukun warga 1 dibagi menjadi 10 RT dan pada rukun warga 2 dibagi menjadi 6 RT. Setelah survei langsung di Desa Dukomulyo sebelum dilakukannya kegiatan KKN ini, saya menemukan beberapa masalah yang ada di desa ini. Hal ini saya perkuat dengan wawancara
kepada sekretaris desa dan ketua RT 8, dan setelah mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dari sekretaris desa dan ketua RT 8 ini, saya memutuskan untuk mengangkat masalah yang sering terjadi di Desa Dukuhmulyo menjadi program kerja saya. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di Desa Dukuhmulyo ini. Kegiatan KKN ini dilakukan ketika telah dilaksanakannya upacara penerjunan mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2021 ke desanya masing-masing. Dan penerimaan mahasiswa KKN di Desa Dukuhmulyo diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa. Di Balai Desa dan Kepala Desa yang ditemui di rumah beliau. Setelah upacara penerimaan mahasiswa KKN di Desa Dukuhmulyo ini, saya langsung bergerak untuk memulai kegiatan KKN, dimulai dengan melaksanakan program kerja yang pertama. Program pertama saya yaitu pelatihan pengolahan dan pemilahan sampah rumah tangga sebagai wujud kecil menyelamatkan bumi, di mana pada pandemi COVID-19 ini terjadi peningkatan sampah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap perubahan iklim dunia. Oleh sebab itu, saya ingin melatih masyarakat untuk memilah sampah sebagai langkah awal untuk pengelolaan sampah selanjutnya. Sedangkan untuk program kerja kedua saya kali ini, karena di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum hilang dari Indonesia, jadi saya ingin melatih masyarakat Desa Dukuhmulyo untuk membuat disinfektan dan cara penggunaan hand sanitizer dengan benar. Hal ini karena saya melihat banyak warga Desa Dukuhmulyo yang masih belum sadar untuk menjaga lingkungan rumah maupun lingkungan kerja dan memproteksi diri lebih baik lagi. Setelah pembuatan disinfektan tersebut, saya langsung mempraktekannya dengan menyemprotkan disinfektan ke area sekitar rumah. Hal ini untuk menginfluence warga agar mau meningkatkan kesadarannya menjaga lingkungan di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Antusiasme warga Desa Dukuhmulyo ini terlihat ketika salah satu warganya mempraktekkan cara pembuatan disinfektan dengan panduan video yang telah saya buat di YouTube. Kedua program kerja yang telah saya lakukan ini mendapatkan respon positif dari warga Desa Dukuhmulyo yang mengikuti pelatihan via grup WhatsApp tersebut. Pelatihan ini dilakukan melalui grup WhatsApp dikarenakan adanya PPKM darurat Jawa Bali. Tetapi untuk pemberian sampel produk, saya melakukannya secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Harapan saya dengan saya membuat pelatihan-pelatihan tersebut menjadikan warga Desa Dukuhmulyo merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat dan peduli dengan lingkungan di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Umi Khalifah. Pelatihan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa KKN Undip ini sangat bagus dan mudah diterapkan. Pemilihan sampah yang saya kira susah dan
memerlukan tempat sampah khusus ternyata bisa menggunakan tempat sampah yang dipunya di rumah. Ini sangat bermanfaat bagi saya dan keluarga saya. Terima kasih. Sukses terus ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian, warga RT 8 Desa Dukomulyo. Pelatihan pembuatan disinfektan yang dilakukan Mbak Elsa ini sangat bermanfaat dan saya sudah melakukan juga. Selain itu, dengan adanya mahasiswa KKN ini saya lebih mudah dibantu untuk pembuatan atau mengurus surat secara online. Sekian, terima kasih. Dengan sudah berakhirnya KKN ya, KKN. Ini harapan kami dari desa, jenengan bisa memperoleh ilmu untuk bermanfaat bagi jenengan dalam pelaksanaan berbakti kepada bangsa dan negara utamanya, dan kemudian juga dalam hal untuk aktivitas mencari pekerjaan, sehingga nanti jenengan mempunyai dasar untuk ikut. Sekarang kan cari pekerjaan juga banyak pesaing, sehingga dengan pengalaman sebagai mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya nanti mampu untuk bersaing dalam pasar kerja utamanya itu, dan khususnya tentunya ilmu penjenengan yang sudah jenengan tuangkan di situ di dalam pelaksanaan kegiatan KKM, sehingga nanti bisa bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di desa utamanya juga mengacu pada itu, sehingga jenengan pun ada tambahan ilmu secara real dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga pada saat itu jenengan ada tambah kemampuan manakala nanti bekerja. Saya rasa seperti itu. Terima kasih.